Hello everyone, let me introduce myself. My name is Gilang Ramadan. You can call me Gilang. So in this video, I want to tell you about functional of linear in the business mathematics. Oke, sebelumnya saya izin menjelaskan mengenai fungsi linear di dalam sistem matematika. Nama saya Gilang Ramadan, saya ada kelas manajemen CX dengan NPM 2541109. Nah, jadi fungsi linear adalah suatu fungsi polimeter berderajat 1, yang artinya pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1 jika digambarkan dalam grafik Kartesius. Fungsi ini akan selalu membentuk garis lurus dan linear, karena kan fungsinya adalah linear. Nah, terus tuh ada beberapa bentuk umum persamaan. Ada fx sama dengan mx plus c, atau biasa dikenal dengan y sama dengan mx plus c. Nah, untuk keterangan beberapanya itu adalah y itu adalah variabel terikat atau dependensi dari variabel, nilainya bergantung pada x. Variabel bebas independent variable itu adalah x. M atau gradien, jika M 0 atau sama dengan positif, itu garis naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jika M kurang dari 0 atau negatif, itu fungsinya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jika M sama dengan 0, garis sejajar dengan sumbu X atau datar. Yang C yaitu adalah konstanta atau titik potong sumbu. Nilai Y ketika X sama dengan 0 sehingga koordinat titik potong adalah C. Nah, next selanjutnya adalah cara menentukan persamaan fungsi linear. Jika diketahui gradiennya M dan satu titik X sama dengan X1 dan Y1, Y dikurang Y1 sama dengan M, yang dimana M ini adalah dikurang dari X1. Dengan D yaitu menggambar grafik fungsi linear. Nah, untuk menggambar grafik fungsi linear itu ada beberapa hal yang kita lakuin, yaitu titik potong sumbu atau Y. Nah, ini ambil X sama dengan 0. Hitung Y adalah C dengan titik potong 0 titik C. Fungsi titik sumbu, terus hubungkan kedua titik. Nah, setelah itu ada penerapan fungsi linear. Fungsi linear itu sangat luas teman-teman semuanya. Ada penerapan karena banyak fenomena di dunia nyata dapat disederhanakan atau dimodelkan dengan hubungan yang konstan atau garis lurus. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, penerapan ini adalah paling umum dan sering dipelajari. Yang pertama yaitu fungsi permintaan, terus fungsi penawaran, keseimbangan pasar atau market equilibrium, terus analisis biaya atau cost analysis. Yang selanjutnya adalah dalam bidang fisika dan teknik. Nah, yang pertama itu gerak lurus beraturan atau GLB, hubungan antara jarak tempuh S dan waktu dengan kecepatan, di mana S adalah jarak awal dan fungsi linear dengan gradien. Yang kedua yaitu Ohm, hubungan antara tegangan dan arus pada hambatan konstan. C, yang ketiga dalam keuangan yaitu bunga sederhana, perhitungan bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman pada tingkat bunga. Yang keempat, fungsi sederhana atau tarif taksi. Oke, untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, fungsi linear adalah model matematika yang sangat institutif dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari karena dia menggambarkan hubungan antara dua besaran dan perubahan konstan. Nah, berikut itu ada beberapa penjelasannya yang rinci, yaitu yang pertama adalah perhitungan tarif jasa transportasi online. Komponennya itu biasanya biaya tetap, biaya variabel, jarak, total biaya. Terus fungsinya. Nah, yang selanjutnya adalah tagihan listrik atau air. Komponennya biaya tetap atau biaya variabel. Terus yang selanjutnya adalah pengukuran dan konversi. Suhu konversi, Fahrenheit, Celsius, dan lain-lain. Perubahan ketinggian dan tekanan udara dalam batas ketinggian tertentu, tekanan atmosfer, kekurangan secara hampir linear, seiring bertambahnya ketinggian. Gradiennya adalah laju perubahan tekanan per kenaikan meter. Penghasilan atau gaji penjualan komisi, yaitu dari konstanta tingkat komisi, volume penjualan, total penghasilan.
Contohnya kayak gaji 2 juta dan komisi 50 juta per unit barang. Jadi total gajinya 50 juta ditambah 2 juta dan dapat 57 juta. 52 juta. Keuangan dalam penilaian aset, bunga sederhana, depresi atau penyusutan garis lurus. Terus yang selanjutnya adalah hubungan fisik gerak, gerak lurus beraturan atau GLB, kemudahan perhitungan, laju perubahan konstanta dalam pemodelan.